Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita masuk pelajaran jam ke-7, 8, dan 9. Sudah pada sholat duhur? Sudah? Sudah. Pantesan ya mukanya itu pada sering kena air wudhu ya. Sebelum nanti saya mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengabsen dulu ya siapa saja yang sudah masuk ke kelas, masih ada yang di musolah tirakatnya lama ya. Agista, Agustin, Amalus. Nah, tujuan dari pembelajaran ini untuk apa? Kalian bisa menganalisis tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Tentang apa itu? Tentang larangan pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang kedua, memahami dan hikmah yang terkandung dalam larangan pergaulan bebas serta perbuatan zina. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan kandungan Surat Al-Isra 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis yang terkait dengan larangan mendekati zina. Nah, yang keempat, mengidentifikasi cara menghindari dan menanggulangi perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, setelah itu kalian membaca Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf yang benar ya. Hukum bacaannya disuruh menghafal. Terus selanjutnya mendemonstrasikan hafalan tersebut dengan baik dan benar. Oke, setelah saya menjabarkan materi apa yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya apa saja yang harus dicapai, kalian punya gambaran tidak? Apa sih itu pergaulan bebas? Sepemahaman kalian ketika mendengar materi ini, saya punya gambaran Bu seperti ini. Coba siapa? Mungkin Mukhni. Yuk Mas berdiri. Pergaulan bebas adalah individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Oke, ulangi. Suatu perbuatan yang menyimpang, benar sekali. Tadi kita sudah membaca, memahami apa itu tadi pergaulan bebas, apa itu tadi zina, hal apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada zina. Nah, apakah tadi juga ada dari Syaiful bilang pacaran Bu termasuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada zina? Akan kita kupas ya di dalam Quran Surat Al-Isra 32. Apakah iya dan apakah ada di dalam Al-Quran tentang larangan mendekati zina? Pastinya ada. Nah, kita lihat PowerPoint di depan ya. Renungkan dan pahami. Ya. Di situ ada Quran Surat Al-Isra 32. Ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, Allah mengatakan. Seperti apa bunyinya? Nanti saya baca dulu, nanti terus kalian melafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisat wa sa'a sabilan. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, itu perintahnya tentang apa? Tentang larangan mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk ya. Jalan yang buruk. Jangan sampai kita lewat jalan yang buruk. Kamu mau pulang saja ada jalan yang becek, milih jalan yang halus, yang tidak becek. Apalagi sampai kepada perbuatan buat diri kita. Mosok arep zina, mosok arep mlaku mengdalan sing elek. Enggak mau kan? Enggak mau. Tapi pada kenyataannya melewati itu tidak? Iya, karena manusia kita dianugerahi yang namanya hawa nafsu. Iya kan? Nah, bagaimana caranya kita untuk meredam, mengelola, memanajemen hawa nafsu tersebut? Kita renungkan, apa sih sing nang jerone Al-Qur'an Al-Isra
Kenapa di Islam larangan mendekati zina itu tidak boleh? Karena apa? Karena itu suatu perbuatan yang buruk, menjijikkan sekali. Jijik. Aku jijik. Nah, sama seperti saya kalau lihat, ya aku jijik. Tika kok zina. Waduh. Tika kok sampai hamil di luar nikah. Naudzubillahi min dzalik ya, Tik. Jangan ya, Tik. Jangan, makanya jangan mendekati zina. Mendekati itu seperti apa? Ya mendekati. Saya mendekati Nindi. Yes. Itu pun sudah tidak boleh. Apalagi sampai melakukannya. Ya, Dik ya. Ya, kamu jangan deket-deketin Nindi, Dik. Nah. Itu jangan sampai mendekati, di Islam saja mendekati tidak boleh. Berarti PDKT wis ora oleh, apalagi sampai jadi ya kayak nanti saya tayangkan juga gandengan apalagi ya, sampai seperti no, tidak boleh. Di Islam tidak boleh. Wes jelas ora oleh, mendekati saja sudah tidak boleh. Sebelum masuk ke materi selanjutnya tentang macam-macam zina, ya, saya minta kalian untuk membuat kelompok. Ya. Jadikan ini kelas ini beberapa kelompok. Nanti saya suruh kalian untuk mengidentifikasi gambar, dikerjakan. Setelah selesai maju presentasi. Monggo silakan langsung membentuk kelompok. Depan belakang 4-4. Cukup satu kelompok isinya 4 anggota saja. Perhatikan ke depan semuanya. Sudah selesai ya? Kita akan mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil dari kalian setelah tadi mendapatkan renungan dan harus kalian jawab tentang problematika pergaulan bebas di kalangan remaja. Monggo kelompok siapa yang akan mempresentasikan dulu? Sip, oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan semuanya. Yang full senyum ya, Nindi. Maskernya bisa dilepas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengapa saat ini banyak remaja yang rela merusak kehormatan demi kepuasan semata? Karena seiring perkembangan zaman, semakin pudarnya ilmu agama. Berawal dari pengaruh budaya barat yang negatif, semakin memperburuk kondisi. Selain itu, dipengaruhi oleh budaya barat, kurangnya kesadaran diri dan pendidikan juga menjadi. Apa tadi kesimpulannya? Kurangnya iman. Terus poinnya apa lagi tadi? Masuknya budaya barat. Nah, itulah tadi yang menjadi bahan renungan kita. Kenapa kok remaja sekarang menyukai yang namanya pergaulan bebas? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi dipelajari materi ini, kamu akan mendapatkan suatu hikmah atau suatu manfaat. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian dapat di pendidikan agama kali ini? Oh, ya, oke. Hikmah yang saya dapat dari mempelajari tentang larangan mendekati zina ini adalah yang pertama, saya jadi tahu apa itu zina, bagaimana jenis-jenisnya, dan bagaimana untuk menjauhi zina. Kedua, saya jadi lebih bisa untuk menguatkan hati, lebih fokus terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama.
dan juga bisa lebih menjaga pandangan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, saya review lagi. Benar. Apa yang didapat? Kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Lebih hati-hati juga dalam menjaga aurat. Lebih hati-hati dalam yang namanya pandangan. Karena di Islam pandangan merupakan panah setan, bukan panah asmara. Mukni itu menurut Dewa Amor. Nah, menurut Islam pandangan merupakan panah setan. Nah, akan kita bahas di materi selanjutnya tentang apa? Tentang namanya tadi hal-hal yang mendekatkan diri kepada zina, merupakan dari pandangan, terus macam-macam zina. Nah, pandangan mulai dari yang namanya zina mata, zina mulut, sampai pada keperbuatan. Kan diawali dari mata, bukan dari mata turun ke bukan. Ini mah peribahasa kalian yang sedang jatuh cinta. Makanya tadi kenapa ada yang menyebutkan pacaran itu mendekatkan diri kepada zina? Lah, karena tadi ketika pacaran kamu ada melakukan yang namanya pandang memandang. Bersentuhan, berdua-duaan. Cukup ya? Untuk hari ini kita cukupkan materinya. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Kita baca dengan kita tutup ya pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.